Wow, apa ini? Kenapa kamarmu sangat berantakan? Bau apa ini? Demi Tuhan, kamarmu tertutup tumpukan pakaian. Bagaimana kamu bisa hidup seperti ini? Bukan hanya kakakku yang mengatakan hal seperti itu padaku, tapi mama juga. Aku tidak tahu kenapa aku tidak pernah bisa menjaga barang-barang tetap bersih. Bukannya aku sengaja. Aku hanya terlalu malas untuk membersihkan semuanya setiap saat, dan entah bagaimana semua pakaian itu menumpuk. Mama akan memberitahuku bahwa memiliki anak perempuan itu seperti memiliki tumpukan sampah tak berkesudahan di dalam rumah, dan tidak peduli apa yang kamu lakukan untuk membersihkannya, sampah itu akan ada lagi. Maksudku, aku tidak begitu buruk, tapi sepertinya aku memiliki sedikit masalah dengan kebersihan. Begini, aku seorang beauty blogger, jadi aku selalu harus menyelesaikan dandanan dengan cepat. Tapi, kalau fansku tahu apa yang teronggok di belakang kamera, mereka akan sangat ketakutan. Misalnya, ada beberapa peralatan makan yang tidak dicuci berbulan-bulan, dan kantung sampah berserakan di ruangan. Aku akan membuangnya, tapi aku selalu teralihkan sesuatu. Mama dan kakakku yang akhirnya mengepel dan membersihkan tempatku. Bahkan pemikiran harus membersihkannya membuatku kesal. Thomas, kamu keluar hari ini? Begitu. Oke, tolong pakai maskermu ya. Kamu harus berhati-hati. Aku tahu aku bukan dokter, tapi ya, aku khawatir. Aku selalu senang jika mengobrol dengan pacarku. Walau bukan sesuatu yang penting, tapi ia membuatku seperti anak kecil lagi. Aku berharap bisa menemuinya, tapi... Saranku, sebelum mengkhawatirkan orang lain, mungkin kamu bisa mengurus dirimu sendiri lebih dulu. Kamu mungkin seorang beauty blogger terkenal dan sedang jatuh cinta. Tapi jika pacarmu tahu sekotor apa dirimu, ia akan berpaling. Oh, kalau kamu memang ahlinya Kira, mana pacarmu, hah? Tolonglah, aku tidak begitu buruk. Aku bersih-bersih. Kadang. Oke, begini saja. 2 minggu kamu dan mama berlibur, aku bisa menjamin rumah akan sangat bersih. Oh, aku berani bertaruh. Kamu bahkan tidak akan bertahan sehari. Tapi baiklah, aku ingin melihatnya. Oke, deal. Kamu mungkin mau mulai dari tumpukan peralatan makan di sana. Melihatnya saja membuatku mual. Bukankah penerbanganmu sebentar lagi? Sebaiknya kamu pergi, kataku berdalih. Beberapa menit kemudian, mama dan kakakku sudah berada di pintu dan mengucapkan selamat tinggal. Hari itu, mama dan kakakku pergi untuk menginap di rumah saudara kami selama 2 minggu, yang berarti hari-hari penuh ketenangan, tanpa rengekan, tanpa kakak yang menyebalkan yang memaksaku bersih-bersih. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Beberapa hari berikutnya berlalu begitu saja. Aku bangun, makan, melakukan tutorial make up, dan merekamnya untuk sosial mediaku. Kemudian, aku akan terjaga menonton film sampai pagi. Aku tidak keluar rumah sama sekali dan tidak memasak. Justru, aku memesan makanan online. Dan setelah selesai makan, kutinggalkan cucian piring di wastafel. Aku benci mandi, dan tanpa mama yang mengoceh, aku menolak untuk mandi. Maksudku, aku tidak kemana-mana, jadi kenapa harus bersusah payah menghabiskan air hanya untuk kembali memakai piyama? Hidupku seperti ini setiap hari. Level baru dalam kemalasan bangkit dalamku, dan janji yang kubuat dengan kakakku melayang keluar jendela. Jujur saja, selama fans melihatku cantik, siapa yang peduli seperti apa kamarku? Hanya ada aku di rumah. Walau Thomas masih tidak meneleponku setiap hari, saat waktu berlalu, aku tidak bisa menghentikan diri untuk merasa khawatir bahwa sesuatu terjadi padanya. Apa ia marah pada aku? Thomas menelpon. Akhirnya. Hei, apa kamu baik-baik saja? Aku baru akan menghubungimu. Yang kulakukan? Hanya di rumah, makan dan menonton film. Kenapa? Apa maksudmu ingin melihatku? Apa? Kamu di depan rumah sekarang. Oh, Thomas, kapan kamu memutuskan untuk memberiku kejutan? Aku mulai panik. Aku belum mandi dan bahkan tidak mengganti piyama, dan sekarang ia di sini, di depan rumahku. Aku tidak tahu akan menemui manusia lain sampai keluargaku kembali. Aku mulai berusaha agar ia tetap di mobil untuk mengulur waktu. Aku harus bersih-bersih.
Aku mulai menyembunyikan barang-barang yang berantakan di lantai. Kumasukkan pakaian ke bawah ranjang, di bawah sofa, di semua celah yang bisa kutemukan. Tangan kananku mengumpulkan sampah, sementara tangan kiriku berdandan. Aku berkeringat, dan yang membuatnya lebih buruk adalah Thomas orang yang sangat menyukai kebersihan. Jika ia melihat kondisi rumahku seperti ini, ia akan ketakutan. Setelah aku bersiap dalam beberapa menit, kubuka pintu depan untuk Thomas. Jantungku berdegup kencang saat ia melangkah masuk ke rumah. Bukan karena ia manis, tapi karena aku takut ia akan menemukan peralatan makan yang kotor di suatu tempat. Hai sayang, maaf aku tidak memberitahumu terlebih dahulu akan datang. Aku ingin mewujudkanmu. Ini untukmu. Thomas berkata sambil malu-malu memberiku sebuket mawar. Itu terasa seperti berada dalam film romantis, dan aku menerimanya malu-malu. Saat kulihat ia, jantungku bergetar. Ia sungguh manis. Aku begitu senang hingga menyadari bahwa kami duduk di sofa di mana tumpukan sampah berada di bawahnya. Semakin kupikirkan apa yang ada di bawah sana, semakin aku merasa canggung. Aku tidak bisa tenang dan akhirnya bertanya, "Hei, kamu pasti haus. Biar ku ambilkan minuman. Tunggu di sini ya." Dengan cepat aku ke dapur. Oh Tuhan, semoga ia tidak mengikutiku. Keadaan dapurku lebih parah. Peralatan makan menumpuk yang belum dicuci, noda kuning menutupi atas meja dari sisa makanan. Ini pertama kalinya aku merasa malu akan betapa kotornya rumahku. Dengan cepat ku ambil gelas yang bisa kulihat dan mengambil sepiring kue dan kembali ke Thomas, karena aku tidak bisa membiarkannya melihat-lihat. Aku keluar dari dapur memegang segelas jus jeruk dan sepotong kue vanila enak dengan potongan coklat kecil. Untungnya, Mama membeli kue ini sebelum beliau pergi, atau tidak akan ada apapun untuk dimakan Thomas. Rumahmu sungguh cantik, sangat bersih dan wangi bunga segar. Aku menyukainya. Pujian Thomas membuatku bergidik, dan aku tidak bisa merasa lebih beruntung saat memutuskan untuk menyemprot semua parfum ruangan ke seluruh rumah semalam, atau itu akan menjadi bencana. Suasana sedikit canggung, karena Thomas adalah lelaki pemalu, dan ia menghindari mataku saat aku ingin bicara. Tapi aku tidak masalah, ia membuatku berdebar, dan perasaan kami berdua dipenuhi cinta. Tidak ada yang lebih romantis dari ini. Kami mulai nyaman satu sama lain hingga aku melihat sekilas ke kaki Thomas. Ada kumpulan semut yang sedang menikmati bekas permen yang kutinggalkan di sana. Oh tidak! Dan yang membuatnya semakin buruk, semut-semut itu menaiki kaki Thomas. Apa yang harus kulakukan? Aku berusaha berpura-pura tidak ada yang salah dan tersenyum pada Thomas. Tapi di satu sisi, aku sangat panik. Apa yang harus kulakukan? Tapi sebelum aku bisa menyusun rencana, Thomas mengangkat kaki untuk menggaruk. Maaf Jane, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, tapi sepertinya alergiku kambuh. Alergi? Alergi apa? Ini agak memalukan, tapi aku memiliki reaksi alergi parah dari kecil jika aku berada di tempat yang penuh debu, serangga, atau kotor. Ini cukup mengejutkan, Mbak. Thomas mulai batuk semakin parah, dan ia mulai menggaruk lebih sering. Gunakan tisu ini, kataku secepat memberikan tisu padanya. Tapi saat ku berikan padanya, ia memegang tanganku dan membeku. Mata kami bertemu, dan aku tidak bisa berhenti membayangkan seperti apa rasanya dikecup olehnya, sebelum Thomas melepas tangannya menjauh. Oh, maaf. Aku tersenyum penuh semangat saat melihatnya memakan kue. Saat ia tanpa sengaja memiliki remahan coklat di sisi mulutnya. Kemari, biar ku bantu, kataku saat mengelap mulutnya dengan tisu yang membuatnya tersedak. Jadi, ku berikan gelas berisi jus jeruk untuk ia minum. Ku perhatikan tisu itu lebih dekat, di mana ada remahan coklat tadi. Hanya saja, itu terlihat seakan bergerak. Dan saat kulihat lebih jelas, kusadari itu bukan coklat. Itu telur serangga. Aku minta maaf, karena aku tidak tahu sudah berapa lama kue itu ada di luar. Tapi kurasa itu sudah ada di sana beberapa hari. Oh, Thomas, maaf. Thomas tiba-tiba berteriak, membuatku melompat. Tapi saat itu, kulihat. Oh Tuhan! Teriakku. Ada kecoa!
kecoa di mulutnya dan jatuh di minumannya. Dalam keadaan panik, Thomas dengan cepat melemparnya ke lantai sebelum melihat ke arah gelas air dengan lebih banyak kecoa di dalamnya. Aku tidak melihat ada kecoa saat mengambil gelas itu dari dapur atau saat aku menuang jus ke dalamnya. Oh, apa yang sudah aku lakukan pada Thomas? Ah! Kecoa! Thomas berteriak sebelum terpeleset ke lantai menyenggol sofa yang membuat tumpukan sampah dan pakaian berhamburan keluar. Aku terdiam di sana karena kaget. Tapi sebelum aku bisa membuat alasan untuk itu, sekelompok semut dan kecoa datang menghampiri ke arah kami dengan bau busuk memenuhi udara. Apa ini semua? Thomas berteriak saat ia berusaha melarikan diri dari kerumunan serangga dan terpeleset lagi ke cairan oranye lengket yang kutumpahkan beberapa hari lalu. Thomas, tenang, semua baik-baik saja, kataku dengan panik sembari menolongnya berdiri. Tapi semua yang kukatakan tidak bisa membuatnya tenang, justru ia semakin ketakutan. Aku tidak tahan lagi, aku tidak bisa. Kamu bilang kamu juga orang yang suka kebersihan sepertiku, tapi ini... tidak! Thomas berteriak sambil berlari keluar rumah dengan kecoa terbang mengejarnya dan kumpulan serangga menempel di punggungnya. Tidak, Thomas, jangan pergi! Thomas, kembali! Hei, Jen, bangun! Ada apa denganmu? Bangun sekarang! Aku kaget dan dengan cepat membuka penutup mata. Segera duduk dan menyadari bahwa aku terbaring di ranjang dan badanku berkeringat. Sedangkan kakakku berdiri di depanku, kesal. Thomas, Kira, di mana Thomas? Aku baru saja kembali dari pasar dan mendengarmu berteriak dari ruang tamu. Kamu bermimpi sangat buruk. Itu semua hanya mimpi? Itu terasa begitu nyata. Kupikir Thomas benar-benar putus denganku. Oh, tapi syukurlah itu tidak nyata. Ngomong-ngomong, ini kue dan jus. Makanlah mumpung kamu sudah sadar. Kemudian segera mandi, karena kamu membuat seluruh rumah bau. Ku minum jus dengan cepat. Terasa agak aneh, tapi tetap menyegarkan, dan persis yang kubutuhkan sebelum memakan kue tanpa ragu. Wow, pelan-pelan Jane, kamu makan terlalu cepat, itu mengotori wajah dan ranjangmu. Kakakku berusaha membuatku makan lebih pelan, tapi aku sangat lapar, jadi ku makan lebih cepat tanpa sisa. Sepertinya mimpiku membuatku lapar. Tapi kak, kue ini terasa agak aneh. Bukan apa-apa, ini enak, tapi di mana kamu membelinya? Tanyaku sambil memakan kue di jariku. Oh, aku tidak membelinya. Kulihat kue ini ada di sebelah kulkas, jadi kupotong satu bagian untuk kamu makan. Dan jus jeruknya kubawa dari... Oh, apa ada yang Tapi sebelum kakakku menyelesaikan perkataannya, aku segera berlari ke toilet. Kira, kue itu sudah ada di sana berhari-hari. Kue berjamur itu dengan cepat terdorong, dan aku perlu... inilah kenapa aku harus mulai membersihkan diri sendiri.